Kami sebagai mahasiswa tentunya memiliki peran aktif dalam mengimplementasikan salah satu dari 4 nilai konsensus bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang inklusif, adil, dan harmonis. Berbagai cara dapat dilakukan dan memang kapasitasnya untuk mahasiswa, yaitu dengan menyebarkan pemahaman tentang pluralisme. Pluralisme sendiri merupakan sebuah pemahaman di mana kita bisa menerima keberagaman agama, suku, dan budaya. Lalu bisa juga dengan mendukung inisiatif yang mendorong inklusivitas serta penghargaan terhadap perbedaan. Selain itu, kita dapat memanfaatkan media massa maupun media digital untuk mengembangkan kampanye komunikasi yang mempromosikan toleransi. Gerakan separatisme di Papua bisa dianggap sebagai tantangan terhadap nilai konsensus dasar negara Indonesia. Konsensus dasar ini mencakup prinsip-prinsip Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, demokrasi, dan hukum yang adil. Ketika kita melihat kasus gerakan separatisme di Papua, kita harus memahami bahwa konflik ini melibatkan aspek sejarah, budaya, dan politik yang kompleks. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap perasaan ketidakpuasan dan ketidaksetaraan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Dalam konteks gerakan separatisme di Papua, nilai persatuan menjadi hal yang krusial. Sebagai mahasiswa, kami melihat pentingnya kegiatan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk mencapai kesepakatan bersama. Sebagai mahasiswa, kami juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjunjung tinggi sikap toleransi dan nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia serta meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam berdiskusi mengenai kebijakan yang tepat. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nilai persatuan merupakan landasan bagi upaya-upaya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik sehingga Indonesia dapat tetap kokoh sebagai bangsa yang beragama. Keselarasan antara latar belakang, masalah, dan solusi dalam konteks kasus gerakan separatisme di Papua sangat penting. Menyadari sejarah Papua, termasuk kontroversi terkait integrasi dengan Indonesia yang dapat membantu merumuskan solusi yang lebih kontekstual dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Solusi harus bersifat inklusif dan memperhatikan hak-hak masyarakat Papua dengan cara pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah. Dapat juga memberikan ruang bagi partisipasi politik dan mempromosikan pembangunan yang inklusif. Penting juga untuk memastikan hak asasi manusia dan dialog terbuka dipertahankan untuk mencapai pemahaman bersama. Latar belakang terjadinya gerakan separatisme di Papua adalah ketidakpuasan sebagian masyarakat Papua terhadap integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1963 dan penerapan otonomi khusus di wilayah tersebut berkontribusi terhadap sentimen separatis. Beberapa warga Papua merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial, sehingga berujung pada dukungan terhadap kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar dari pemerintah Indonesia.